Assalamualaikum pengangguran. Sekarang gue bakalan ngajakin kalian ke tempat yang sangat indah dengan budget yang sangat sedikit dan cuman beberapa jam aja. Jadi buat kalian yang mau traveling bisa banget ya kayak gini. Langsung aja kita gasin. Kita berangkat dari Bekasi jam 2 siang menggunakan motor Vario. Kebetulan kemarin gue habis touring Jawa Tengah dan belum sempat servis motor sama sekali. Tapi demi kalian gue jabanin gas terus. Di jalur alternatif Purwakarta Bandung ini, sesekali kita dimanjakan sama pemandangan yang bikin adem hati. Walau di sini banyak banget kendaraan besar kalau di malam hari. Kita memasuki area wisata. Dari sini masih sekitar 20 menitan. Tapi gue suka banget pas udah sampai sini karena mobil besar paling ada 1 atau 2 saja. Dan kanan kiri masih fresh pepohonan karena ya ini kan jalur pedesaan ya. Rasanya tuh gue jadi kangen desa tempat mbah gue tinggal.
Akhirnya setelah perjalanan 2 jam lebih sedikit, kita sampai di wisata Paranggombong Purwakarta. Gua nggak masuk di gerbang pertama. Gua mau di tempat ujung karena menurut gua di sana lebih bagus. Ada 2 jalur, lewat kanan bawah atau lurus atas. Gua ambil jalur atas biar bisa menikmati suasana danau dan pepohonannya. Nah ini tuh spotnya kita ada 2 ya. Yang di kanan ini banyak banget kayak hutan gitu ya Din ya. Pemandangannya bagus banget, hijau. Nah kalau di sini, nah sebelah kirinya tuh danau sama gunung, bagus banget nih. Kalau spot favoritnya ya di sini sih. Nah gila bagus banget sumpah. Ini juga banyak banget sih yang ngecamp. Ini termasuk banyak yang ngecamp ya. Karena kalau misalkan gua kesini tuh nggak pernah ada yang ngecamp. Karena kita tuh biasanya sepi banget ya Din ya. Ini tanggal 25 Desember ya 2025, rame banget. Nah ini tuh kita lagi mendung juga guys. Jadi kalau misalkan nggak mendung, ini sunsetnya bener-bener bagus banget. Dan gunung-gunung yang depan gua nih, yang gua lagi rekam, ini kelihatan. Dan lo tau gak sih kayak wallpaper di Pinterest gitu, bagus-bagus banget deh. Ini kita lagi explore pakai Vario. Wow, bagus banget guys. Nah, jadi tuh gue pengen ke bawah, cuman agak susah juga ya nih, gue liatin. Jadi gue tuh harus sampai ujung, terus gue turun ke bawah. Nah, di sini nih, sini kan ada kayak genangan air itu lumpur sama air. Jadi susah banget kalau buat motor. Apalagi gue motornya Vario kayak gini ya. Nah, tujuan gue tuh mau ke sana. Jadi kalau udah di sana tuh enak banget sambil ngopi-ngopi segala macem, nikmatin danaunya sama pegunungannya. Tapi ayo kita coba dulu. Bagus banget sih. Bukitnya banyak banget, pohon-pohonnya dan bagus-bagus banget. Jadi kalau kalian lihat bawah juga sama aja ya, ujung-ujungnya nanti ketemunya di situ. Nah kayak gini nih. Mantap nih Abang Joki. Nah tadi mic gue jatuh Edin pas lagi lewatin jalur curam. Nah ini nih, kalau yang bawa motor apa namanya? Nah ini rider gue nih, yang baju merah nih. Halo Babang Widin. Halo. Gimana perasaan lo Babang Widin? Akibat kalau jalan dia nggak lihat-lihat guys. Nah ini nih guys, bahaya. Dia monyet anjing. Untung langsung ada ini danau yang bagus banget, dia langsung nyuci. Nah ini nih ya, jadi kalau kalian
Bang Nawang. Nawang. Anjing lu. Bangke kamu. Gua bilang apa jangan maksain anjing. Gua mah aman. Lu pegang kamera anjing. Nah, walaupun tempat tujuan kita udah ditempatin orang lain, tapi tenang aja, kita juga dapat spot yang lumayan bagus. Kayak gini nih. Nah, kayak gini spotnya. Bagus ya. Pemandangannya langsung ke gunung sama danau. Nah, ini kita lagi persiapan bikin kopi, guys. Tisu. Bentar nih. Udah nggak apa-apa, Din. Dengan view yang sangat bagus. Nah, ini dia nih. Ini kita lagi di Paranggombong ya. Mantap. Kopi Gudai, mantap. Selalu cerah harimu. Nah, sekarang udah jam 17.40 nih. Udah mau menjelang maghrib. Dan untungnya walaupun masih sedikit mendung, tapi sekarang udah nggak terlalu mendung ya. Nah, kayak gini keadaannya. Tadi tuh ini gelap banget, tapi sekarang udah nggak terlalu. Airnya juga benar-benar bersih banget ya. Ini Paranggombong nih kayak gini. Ada yang mancing juga, ada yang camping. Sekarang kita mau nyobain airnya. Gimana sih guys rasanya? Udah lama banget kan nggak main air ya. Ini bagus banget nih. Dingin banget airnya, terus enak juga, bersih. Lihat nih, bersih banget airnya. Kecuali kalau misalkan gue udah injek nih jadi kotor. Kayak gini nih. Nah, kayak gini. Bagus banget. Buat lo yang mau kesini, mendingan weekday aja sih. Soalnya kalau weekend rame ya lumayan. Nah, kayak gini bagus banget. Nah, di sana tuh masih ada spot-spot lagi kalau mau ke sana. Nanti naik dari motornya dari ujung situ, dari bawah ya, dari bawah ke sana, terus ke sana. Cuman gue di sini aja, dan motor gue juga. Lihat nih, motor gue tuh di situ. Motor gue di situ karena buat ke sini tuh agak susah, jadi mendingan jalan aja. Kecuali kalau gue camping baru. Bener-bener ini bagus banget. Gue udah beberapa kali ke sini, dan yang paling bagus tuh kalau misalkan lagi cerah ya, keadaannya lagi cerah. Nah, ini ada yang camping, ada yang mancing juga ya. Jadi kalau kalian mau camping plus mancing bisa bawa ini alat pancingannya. Nah, kayak gini. Ini kan kita kan lewat atas ya. Tadi kita lewat atas. Nah, jadi buat lo yang mau kesini, ini rekomendasi banget sih. Gue mau nyobain buat ke air lagi ya kayak tadi. Nih, airnya kayak gini. Nah, kayak gini. Kameranya udah gue balikin ke belakang, dan lihat ini tuh airnya bagus banget. Sumpah ini bagus banget ya. Biru di airnya guys. Cuman kalau di sini tuh ada ininya ya, apa namanya, lumpurnya. Jadi kalau pas kita masuk jadi kotor gitu. Nih, enak banget ya. Buat kalian yang mau bisa banget nih sambil mancing, bagus banget sumpah. Kalau misalkan ini ada sunset terus cerah, di situ tuh udah kayak ini, apa namanya, wallpaper gitulah. Kalau kalian sering-sering ngecek di Pinterest,
Bagus banget pokoknya, gua ada foto-fotonya. Cuman ini kita lagi mendung ya, walaupun nggak mendung banget, tapi tetap bagus sih menurut gua mah. Udara di sini juga fresh banget. Cuman kalau misalkan udah menjelang maghrib biasanya banyak banget hewan-hewannya gitu. Nah kayak gini nih, bagus banget, banyak banget spot-spot campingnya di situ, spot camping. Nah di sana juga noh, biasanya di sana tuh spot buat keluarga yang naik mobil biasanya berhentinya di sana, kayak gitu. Nah ini temen gue nih, nggak tahu dia lagi ngapain, nunduk bae ngeliatin HP. Tadi yang kecebur dia. Nah ini tuh udah sore banget guys, dan udah banyak juga yang mau selesai camping sama yang pasang tenda lagi juga nih. Sekarang gua mau kasih tunjuk ke lu tempat-tempat buat ngecampnya sama buat santainya nih. Tadi kan di danaunya ya. Nah kayak gini nih, kayak gini banyak banget ya lahan luas. Itu sana juga bisa, terjalurnya tuh lewat sana semua, lihat bawah. Terus ada juga yang dari sana nih. Itu spot pertama sih di sana sih. Kayak gitu ya. Bagus banget. Jadi kalau lu mau kesini bisa banget nih. Kenapa? Cabut. Kemana? Ke rumah. Ya. Motor gua mana, Din? Nggak ada apa-apa. Hari sudah gelap ya, Bang. Yo ay. Oke, saatnya kita balik dulu nih. Next kita bakalan traveling lagi. Nanti next mungkin kita ke pulau ya. Pulau. Ngecamp aja kali kita ya, Din ya. Gas. Nah ini nih. Ya, jadi buat kalian yang ngerasa sibuk kerja gitu, mau traveling ya tinggal traveling aja kayak kita nih. Gampang kan, kayak beberapa jam doang dan modalnya juga sedikit. Enggak yang kalian kira, enggak habis berjuta-juta. Kalian cuman modal 100 ribuan juga udah bisa traveling. Bahkan tempatnya bagus-bagus. Ya nggak Bang Midin? Yo ay. Bagus. Nah kayak gini nih. Ini perjalanan pulang kita. Gue nggak tahu lah ini orang nganggapnya apa. Swiss kah? New Zealand kah? Bagus banget, sumpah nggak bohong. Dan di sini tuh masih banyak yang alaminya karena nggak tersentuh sama manusia. Kayak gini nih. Bagus banget sumpah. Ini kalau misalkan nggak mendung ini lebih bagus lagi guys. Ini karena mendung aja. Kita jalan kaki karena buat naik motor ke sananya agak susah. Jadi kita parkirin motor di situ tuh di atas. Dan alhamdulillahnya aman-aman aja ya. Oke, kalau kalian mau kesini biaya tiket masuk per orangnya 5.000. Berdua jadi 10.000. Kalau udah mau pulang rasanya tuh kayak sedih-sedih gimana gitu. Tapi rasa yang kayak gini yang membuat gua balik lagi dan jelajahin tempat-tempat lainnya. Untuk biaya dari Bekasi ke Paranggombong, bensin PP 35.000, gorengan 15.000, jajanan, kopi air minum 18.000, tiket masuk 10.000 buat 2 orang. Pop mie pas baliknya gue beli 20.000 buat 2 orang dan perkiraan servis motor 25.000. Catatan servis motor ini sebenarnya gue nggak servis motor, tapi gue masukin ke biaya perkiraan kedepannya. Total biaya 123.000 untuk biaya 2 orang. Buat lo yang mau jalan-jalan ke Paranggombong sendiri, berdua atau rame-rame, jangan kebanyakan mikir, langsung gas aja. Dan buat lo yang nonton sampai akhir, komen lo dari kota mana, barangkali nemu jodoh.